Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, ya tetap semangat. Salam buat sobatku, sobat darat, sobat udara, sobat laut, sahabat multimoda transport. Satu lagi, sahabatku, yaitu adalah sahabatku yang di logistik, serta sahabatku yang lainnya. Logistik saya akan sekarang nyebut adalah Logic Man. Oke. Hari ini saya lanjutkan lagi bicara mengenai Digi kelas 2. Digi kelas 2 ini yang saya ambil adalah saya bicarakan mengenai oksigen ya. Jadi oksigen termasuk dangerous good kelas 2. Sebetulnya apa sih bahayanya? Bahayanya adalah tekanan ya, tekanan. Jadi kalau umpamanya ada tabung oksigen, kalau ini tekanannya dan tidak kita ketahui memastikan ya kekuatannya ini kalau sampai lepas atau istilahnya longgar, ini akan lari, dia akan menghantam ya. Nah ini kalau kita bicara di penerbangan ya, inilah yang dikhawatirkan oleh teman-teman kita, terutama di bagian operasional pesawat ya. Oke, saya ulangi lagi mengenai bagaimana ya, hari ini kan kita masih simpati empati kepada saudara kita yang masih menggunakan oksigen ya, tabung oksigen. Nah, kalau memang dibawa ke penerbangan dengan waktu itu kita udah bicarakan oksigen ya, oksigen maupun oksigen ya yang berupa tabung. Saya sudah konfirmasi, halo saudaraku saya sebut saja AirAsia, bahwa itu pun tidak diperkenankan ya. Jadi selama tabung, jadi berupa tabung oksigen ini tidak diperkenankan. Jadi tetap pihak penerbangan yang akan memberikan fasilitas ini, walaupun tanda kutip bayar ya. Nah, tapi ada satu hal, dapat informasi juga ya, adalah yaitu POC ya. Jadi portable nantinya yang berupa berupa ada lithium baterai. Mungkin ini yang kita pastikan bahwa lithium baterainya tidak terlalu besar. Nah ini yang boleh masuk ke kabin ya, itu akan menghasilkan oksigen juga ya. Jadi kembali lagi kepada saudara kita, rekan kita yang membawa oksigen atau oksigen yang tabung, tidak diperkenankan di pesawat udara ya. Oke, yang berikutnya adalah kalau memang harus dibawa ya, harus dibawa, baik itu memang buat pemakai atau memang mau dikirim. Jadi tabung oksigen ini pastikan tetap kembali lagi kosong ya, kalau memang masuk ke bagasi atau masuk kargo nantinya. Nah, jadi dipastikan adalah tutupnya tadi kalau memang ada isi harus dibuang. Sebetulnya sayang ya, gimana kalau kita pakai juga, kan sehat jadinya. Artinya sebetulnya oksigen yang bagus itu setiap hari kita pakai ya. Nah, ini kalau memang tabung oksigen. Nah, kedua adalah juga kalau ada saudara kita, teman kita yang diving ya, untuk di laut. Jadi kita membawa scuba diving. Nah, scuba diving tank ini nanti juga sama, laporkan. Nah, tetap ini bisa diterima dalam pesawat udara. Nah, dengan catatan tadi, pastikan juga terbuka atau sudah dikosongkan ya. Jadi prinsipnya untuk oksigen ya, oksigen kepada kesehatan, lalu oksigen tadi untuk scuba diving ya. Ya prinsipnya sekali lagi aturan ketentuan ya kita sampaikan ya, hindari kita istilahnya ada dusta di antara kita, maaf. Jadi pastikan ini kalau untuk membawa ini laporkan. Nah, tetapi tadi saya sudah sampaikan beberapa rekan kami di penerbangan bahwa untuk ke kabin oksigen maupun oksigen yang tabung tidak diperkenankan. Jadi pihak penerbangan lah yang menyediakannya. Oke, saya lanjut lagi masih dalam tabung menabung, yaitu mengenai gas tadi ya. Gas yang kelas 22 adalah dangerous good, itu adalah non flame, jadi tidak terbakar dan non toxic
jadi tidak beracun ya. Baik itu tadi oksigen sendiri maupun sekarang kita bahas atau diskusi mengenai APAR ya, alat pemadam kebakaran, atau kita di operasional pengangkutan kita sebut fire X ya, fire extinguisher ya. Jadi kita ingat lagi, mudah-mudahan saya tidak salah, yaitu APAR yang isinya water ya, air. Yang kedua adalah APAR yang isinya powder atau bubuk, APAR yang isinya foam ya, lalu APAR yang isinya karbon dioksida ya, karbon dioksida, dan APAR yang isinya chemical. Nah, ini ada 5 yang umum dari pabrik ya. Oke, kembali lagi, kalau ini kita akan terima di penerbangan atau kita akan kirim, ya kembali lagi tetap lapor, pastikan kalaupun dari pabrik masih disegel ya, pastikan adalah kemasan ya, kemasan. Kembali lagi, kalau memang bahan-bahan tersebut di setiap kota di kita ya, di Indonesia ada bahan itu, ya pastikan kosong ya, artinya kosong ya semua. Kalaupun kita beli atau kita dari pabriknya memang kosong, tidak masalah, dengan catatan ini namanya APAR buat yang tadi diantara 5 ya. Nah, ini pastikan lapor tetap di bagian penerimaan kargo bahwa APAR tadi sebut saja, apakah APAR yang water biasa, apakah APAR yang chemical tadi, APAR yang foam, apa powder, dan APAR karbon dioksida. Ya, karbon dioksida yaitu untuk yang mengenai elektrik ya, yang bukan bahan minyak ya. Ini lebih kepada nanti membekukan atau mendinginkan karbon dioksidnya. Jadi setelah saya diskusi lagi dengan rekan-rekan kita yang ahlinya, bahwa karbon dioksida ini spesial ya, spesial baik untuk yang elektronik tadi maupun di oil and gas, ini membekukan. Jadi langsung kalau kabel itu langsung, kalau dia terbakar langsung beku ya. Nah, kembali lagi bagaimana handlingnya ya, rekan-rekan kita lah yang bisa memberikan arahan bahwa dalam hal ini adalah pastikan aturan ketentuan. Jadi tetap bagian pertama adalah gudang acceptance ya, pastikan bahwa tabung tadi kalaupun terisi ya semuanya tertutup rapi dengan kemasan, lalu juga dengan kemasan yang bagus yang ditutup dengan rapat dan dilaporkan sebagai dangerous good dengan memakai zipper declaration ya. Lalu kalau memang kosong sama juga pastikan semuanya terbuka tutupnya itu, dan pastikan juga kemasannya ya, kemasannya lagi kembali. Nah, inilah kelas 22. Mungkin saya tambahkan dalam hal ini kelas 22 ini kan ini yang lagi kita bisa hadapi, yang sering juga sekarang sudah lihat tadi oksigen yang tabung maupun yang APAR. Nah, yang di luar daripada itu ya pengetahuan umumnya bahwa ternyata kita akan sering ketemu juga di mana, di rumah tangga ya. Di rumah tangga ketika kita servis AC, nah si petugas pasti membawa tabung ya, selalu ngecek ya, dilihat oh kurang dingin. Nah, dengan kurang dingin berarti pastikan bahwa freonnya kurang pak, kalau ditawarkan. Nah, itulah freon, itulah artinya tadi kelas 22 ya, kelas 22 yang berupa karbon dioksida tadi ya, atau amoniak ya. Nah, ini untuk yang di rumah tangga yang sering ketemu ya. Sekarang kita juga nggak ketemu lagi kalau di kulkas sudah istilahnya selalu tidak perlu lagi diisi. Yang berikutnya adalah AC mobil ya, AC mobil juga sama. Jadi kalau kita ke bengkel AC ya, nah sama kurang dingin atau gimana, biasa juga kalau udah dicek ya ternyata memang kurang,
Nah, ini juga sama berupa tabung ya yang kelas 22. Nah, inilah yang kehidupan sehari-hari kita menemukan dangerous good kelas 22 ternyata yang memang ketemu di setiap hari di lingkungan kita itu adalah dangerous good. Ya, jadi sekali lagi bahwa kelas 22 bahayanya adalah tekanan. Ya. Kalau tidak kita hati-hati, tidak memastikan tutupnya ya atau kepalanya ini tidak kuat, dia akan lepas dan akan menghantam ya. Jadi bukan meledak saja, menghantam. Saya rasa itu rekan-rekan, saudaraku semuanya, kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Bila itu oleh daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.